Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi kelas 12 semester 1. Disusun oleh Sunardi SE. Nah, ini adalah namanya Pak Guru ya. Bagi siswa-siswi baru yang baru naik ke kelas 12. Kita akan belajar mengenai ekonomi yang khusus di kelas 12 ini. Kita belajar mengenai akuntansi. Adapun yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Bab kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga adalah siklus akuntansi perusahaan jasa, penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, dan penutupan akuntansi pada perusahaan dagang. Inilah bab-bab yang akan kita pelajari pada kelas 12 ini. Kita lanjut ke bab pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi yang sering ditanyakan adalah apa pentingnya akuntansi bagi pelaku usaha dan bagaimana prinsip-prinsip dalam pencatatan akuntansi. Tapi sebelum kita membahas ini, kita akan pelajari dulu yaitu sejarah atau perkembangan akuntansi di dunia dan Indonesia. Konsep dasar akuntansi adalah perkembangan akuntansi di dunia. Ini adalah awal terciptanya pembukuan menggunakan akuntansi, di mana pada tahun 1494 ada seorang tokoh bernama Luca Pacioli, yaitu membuat sistem tata buku berpasangan yang disebut dengan double entry bookkeeping, di mana Luca Pacioli ini adalah orang Italia dan membuat buku yang berjudul adalah Summa Arithmetica Geometrica, dan di dalam buku tersebut ada suatu bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scripturis yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental tata buku, yaitu adanya revolusi industri yang mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Kemudian dilanjutkan dengan setelah ini Eropa kemudian dikenal dengan sistem kontinental, mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini berkembang di Amerika. Sistem Anglo-Saxon diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Ini adalah sejarah singkat dari akuntansi itu sendiri. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, itu secara dunia. Sekarang kita melihat perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia itu diawali dari waktu terjadinya tanam paksa di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Tapi waktu itu masih menggunakan sistem pembukuan kontinental karena kita masih di bawah pengaruh Eropa. Mengapa tanam paksa? Ya, pada saat tanam paksa inilah Belanda menggunakan pencatatan untuk mencatat berapa banyak hasil-hasil tanaman yang akan dibawa ke negeri mereka atau yang diperjualbelikan di pasar dunia. Kemudian sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Kalian perhatikan tanda panahnya ini. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan pada sistem Anglo-Saxon. Jadi Bank Dunia inilah yang menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon ini. Anglo-Saxon ini sekali lagi adalah cikal bakal akuntansi itu sendiri. Akhirnya sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon, di mana pemerintah RI mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Nah, di dalam negeri sendiri mulai dirintis Ikatan Akuntan Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkannya Undang-Undang PMA tahun 1997 dan Undang-Undang PMDN tahun 1998, sehingga terbentuklah Ikatan Akuntan yang menerapkan standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK. Kita lanjut. Nah, sistem informasi akuntansi. Sekarang kalian bisa lihat pengertian akuntansi.
Pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari satu organisasi ke pihak yang berkepentingan. Artinya di sini adalah semua kejadian yang terkait dengan keuangan itu dicatat karena akan dibuatkan historinya. Itulah pengertian singkat dari akuntansi, karena masih banyak lagi pengertian akuntansi yang ditemukan oleh beberapa ahli, tapi kita persingkat saja. Kemudian manfaat akuntansi. Manfaat umumnya adalah memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Itu manfaat umumnya. Manfaat khususnya adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Nah, coba lihat di sini. Manfaatnya adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Ada kalimat dapat dipercaya. Memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Lanjut. Terus siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Nah, pemakai sistem informasi akuntansi itu ada dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Siapa itu pemakai internal? Pemakai internal adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bidang produksi, dan direktur keuangan merupakan pemakai internal informasi akuntansi perusahaan. Nah, pemakai internal ini disebut juga pemakai dari dalam perusahaan itu sendiri, jadi bukan di luar. Kemudian ada pemakai informasi eksternal. Eksternal ini adalah pemakai informasi di luar suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Siapa mereka yang menggunakan pemakai informasi eksternal ini? Yang pertama adalah kreditur, yaitu orang yang akan memberikan pinjaman. Kemudian pemerintah. Mengapa pemerintah menggunakan sistem informasi akuntansi? Nah, terkait dengan apakah perusahaan itu akan dikenakan pajak atau tidak, terkait dengan beberapa laba yang telah diperoleh oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian calon investor. Ini pemakai informasi eksternal, apakah investor ini akan mau menginvestasikan modalnya kepada sebuah perusahaan atau organisasi. Pemasok atau supplier, atau orang yang menyediakan bahan baku. Ketika perusahaan itu bonafit atau perusahaan itu lancar, maka supplier itu juga akan bersemangat untuk menjadi pemasok bahan mentah ke sebuah perusahaan. Kemudian pemilik atau pemegang saham, gunanya adalah supaya apakah perusahaan ini kategorinya akan dikembangkan atau tidak. Karena ketika perusahaan itu maju, maka pemegang saham juga akan melihat bahwa perusahaan ini perlu dikembangkan karena banyak peminat dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Sebaliknya, ketika perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan, maka pemegang saham juga akan bersiap-siap untuk mengalihkan modalnya dalam bentuk yang lain. Kemudian karyawan atau serikat pekerja, di mana karyawan juga perlu informasi akuntansi ini apa? Karena untuk apakah mereka akan bekerja atau tidak dalam sebuah perusahaan. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat di sini adalah termasuk kita, masyarakat di luar sistem itu. Artinya bahwa masyarakat ini kan ada istilah perusahaan yang go public. Nah, masyarakat bisa membeli saham dari sebuah perusahaan ketika perusahaan itu memperoleh keuntungan atau perusahaan itu sedang menjual sahamnya ke umum. Nah, masyarakat juga akan bisa melihat apakah perusahaan ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita andalkan untuk kita membeli saham-saham mereka. Kita lanjut. Nah, kemudian ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari informasi akuntansi yang berkualitas. Nah, bisa kita lihat di sini. Sifat laporan keuangannya adalah yang pertama relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, daya banding, daya uji, netral, materialitas, nilai prediksi. Ini adalah karakteristik dari informasi akuntansi yang berkualitas. Kemudian ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu menurut standar akuntansi keuangan dan menurut prinsip akuntansi Indonesia. Nah, prinsip dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi
Ini ada 6. Yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost